Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di Kunpedia Channel, saluran pendidikan yang membahas materi-materi tentang fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada video kali ini, seperti biasa, masih membahas tentang fisika kelas 12 dengan judul rangkaian listrik AC dan fokus pada karakteristik beban resistif. Apa itu karakteristik beban resistif? Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah support channel ini sehingga channel ini mudah ditemukan di beranda YouTube Anda. Baiklah, untuk materi kali ini sudah saya bagi-bagi ya. Di sini ada video, kemudian ada materi dan juga ada soal beserta pembahasannya. Ini saya kemas dalam rangkuman singkat aja ya. Kita lanjutkan untuk ke bagian videonya ya. Hukum Ohm ini tidak hanya berlaku pada rangkaian listrik searah saja, namun juga berlaku pada rangkaian listrik bolak-balik. Jadi hukum Ohm tetap kita menggunakan ya. Jadi baik itu di rangkaian DC atau rangkaian arus searah, dan di rangkaian AC ini juga kita masih menggunakan hukum Ohm. Itu sebagai dasar perhitungan dari rangkaian listrik arus bolak-balik ini ya. Dengan nama dan simbolnya memiliki sifat dasar untuk menghalangi atau merestriksi aliran listrik. Seberapa kuat resistor menghalangi aliran listrik inilah yang kita sebut sebagai beban resistif. Di sini sudah dijelaskan bahwa beban resistif itu adalah seberapa kuat resistor dalam menghalangi atau membatasi atau menghambat arus yang mengalir pada rangkaian. Pada sistem listrik arus bolak-balik, beban resistif ini selalu diakomodir keberadaannya. Saya kira sudah begitu jelas ya apa itu beban resistif. Langsung saja kita masuk ke materi. Kita klik di tombol materi, kemudian kita akan membahas tentang apa itu beban resistif dalam pemakaian atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menggunakan lampu atau menggunakan magic jar atau menggunakan setrika atau mungkin menggunakan water heater atau solder mungkin ya, itu adalah beberapa contoh yang merupakan beban resistif, karena beban resistif ini adalah suatu jenis beban yang terdiri dari komponen resistif yang di sini adalah resistor sebagai komponen utamanya ya. Kita lanjutkan untuk rangkaian resistor. Seperti dalam video tadi, jadi resistor dalam rangkaian AC itu dipasangnya seperti ini ya. Jadi di sini ini adalah rangkaian arus bolak-balik, simbolnya adalah tak terhingga ini yang ada tanda merah ini. Ini adalah sumber arus bolak-balik. Ini besarnya adalah V maksimum dikalikan sin omega T ya. V maksimum adalah tegangan maksimumnya atau tegangan tertingginya, dan omega di sini adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut dalam radian per sekon, dan T adalah waktu. Sementara di sini ada VR adalah tegangan yang ada di dalam resistor ini. Jadi resistor ini memiliki simbol R ya, kemudian di sini ada lambangnya adalah seperti gigi gergaji ini dan memiliki satuan ohm. Kita lanjutkan kembali. Kemudian kalau kita gambarkan grafiknya, maka pada grafik ini antara arus dan tegangan atau tegangan dengan arus ini berada dalam satu fase atau dalam keadaan sefase. Artinya apa? Ketika mencapai titik maksimum, maka antara V atau tegangan dan I arus ini dicapai dalam waktu yang bersamaan. Itu disebut sebagai keadaan sefase. Kita lanjutkan kembali. Rumus arus dan tegangannya kalian perhatikan di sini ya, ini masih menggunakan rumus hukum Ohm ya pada dasarnya ya. Jadi kalian lihat di bagian ini ada I sama dengan V per R, itu kan hukum Ohm ya. Kemudian karena di sini dalam bentuk listrik AC, maka di sini kita akan menyesuaikan ya. Misalkan di sini IR sama dengan VR per R sama dengan VM. V adalah maksimum dibagi R-nya kalikan sin omega T. Ini adalah ciri khas dari rumus rangkaian listrik AC ya. Jadi ada kecepatan sudutnya atau ada frekuensi sudutnya. Kemudian IR itu nilainya adalah IM atau I maksimum kalikan sin omega T. Adapun untuk nilai tegangannya ini sama. Jadi nilai tegangan pada resistor ini nilainya adalah V maksimum kalikan sin omega T. Bagaimana untuk mencari nilai V maksimum?
Ya kalau diketahui I maksimum maka nanti tinggal dikalikan dengan R sesuai dengan hukum Ohm tadi ya. Kemudian kalau misalkan kita ditanyakan VR atau tegangan pada R, apabila diketahui arus yang terbaca pada ampere meter, maka kita kalikan dengan I efektif dikalikan dengan R, seperti itu ya. Baiklah, untuk memperjelas materi ini langsung saja kita ke contoh atau bentuk soalnya ya. Kita klik aja di sebelah sini. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Ini di sini ada satu soal ya, sebuah sumber tegangan AC dengan V sama dengan 80 sin 100 pt dihubungkan ke ujung-ujung resistor 20 ohm. Ya. Tentukan besarnya arus yang ditunjukkan oleh ampere meter AC yang dipasang seri pada resistor tersebut. Jadi untuk menyelesaikan soal ini lebih baik kita buatkan dulu atau kita gambarkan dulu rangkaiannya ya. Rangkaiannya kita gambar di sebelah sini aja. Ini adalah rangkaian untuk resistornya ya. Nah, seperti ini. Ini resistor. Kemudian resistor ini dihubungkan ke sumber listrik AC ya, seperti ini. Kemudian di sini juga ada ampere meter. Nah, seperti ini ampere meternya dirangkai secara seri terhadap R ya. R-nya nilainya adalah 20 ohm dan di sini persamaan tegangannya 80 sin 100 pt. Ya, jadi langkah yang pertama ini persamaannya nanti kita sinkronkan dengan persamaan umum ya. V sama dengan Vm sin omega T. Jika kita tidak usah menghitung Vm-nya berarti 80 ya. Jadi Vm-nya sudah diketahui di sini, Vm sama dengan 80 volt. Kemudian di sini perhatikan, di sini ada ditunjukkan ampere meter. Oh, pertanyaannya bahwa di sini berapakah nilai arus yang ditunjukkan oleh ampere meter AC atau disebut sebagai I efektif. Ini nilainya berapa? Tentu kita harus menentukan rumus dari I efektif sesuai dengan hukum Ohm adalah V efektif dibagi dengan R. Nah, sekarang V efektif itu berapa? V efektif kan kita belum tahu ya. Maka kita menggunakan rumus yang sebelumnya untuk mencari V efektif. Itu adalah V maksimum dibagi dengan akar 2. Berarti V maksimumnya di sini sudah ada 80 ya. Maka 80 dibagi akar 2 berarti 80 berarti 40 akar 2 volt ya. Ya. Nah, ini nanti nilai ini kita gunakan untuk menentukan ini ya, arus efektifnya ya, atau I efektif. I efektifnya. I efektif ya. I efektif berarti nilainya nanti adalah V efektif dibagi dengan R. V efektif sudah ketahuan ya, 40 akar 2 dibagi dengan R-nya berapa? R-nya adalah 20 ya. Nah, kita coret-coret 40 dibagi 20 ya, berarti nilainya adalah 2 akar 2 ampere. Nah, itu adalah nilainya ya. Ini adalah nilainya, saya lingkari aja. Nilainya di sini adalah ini. Ya. 2 akar 2 ampere. Bisa dipahami ya. Nanti kalau belum bisa diputar ulang videonya ya. Langsung saja kita lanjutkan untuk soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua ini nanti bisa kalian kerjakan, kemudian hasilnya bisa ditulis di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.